MK ternyata jangan seolah-olah MK ini menjadi keranjang sampah ya. Semua beban untuk kita menguji keabsahan pemilu ada di MK. Bukti yang harus saya tanggapi mungkin pada saat besok hari, karena kita lihat Hmm. pasti kan akan diundang. Apakah Pak Anies, Caimin, kemudian Prof Mahfud dan Pak Ganjar ini hadir enggak pada besok hari? Hmm. Ya, meskipun sudah menyatakan secara statement politik ya, Ya. menerima kemudian memberikan selamat, tapi kita akan lihat besok hari dengan ada tidak upaya-upaya yang akan dilakukan terhadap SK pada besok hari. Dissenting opinion itu akan dijadikan dasar oleh pihak siapapun yang akan menggugat ke Petun. Ya, saya berani jamin itu karena itu adalah salah satu sebenarnya pintu masuk bagi Hmm. bagi yang argumentasi yang menguntungkan bagi para pihak-pihak yang masih belum puas pada proses pemilu hari ini. Halo Tribuners, program Tribuners on Focus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres baik yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dengan demikian, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan pemenang Pilpres layaknya keputusan akhir dari KPU hasil rekapitulasi. Ada 5 hakim Tribuners yang menolak gugatan dari kubu 01 dan 03, sementara 3 hakim lainnya dissenting opinion. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies, ada Bang Joydi Rizaldi. Bang Rizaldi, terima kasih banyak sudah bergabung. Kabar baik ya, Bang? Kabar baik, Mbak Nila. Ya, terima kasih Bang Rizaldi menyempatkan waktunya hari ini berbincang kita dalam program Tribun Sound Focus menyoal putusan Mahkamah Konstitusi. Ini sudah dinantikan oleh banyak pihak dan hasil akhirnya adalah seluruh dalil dari paslon 01 dan 03 ini ditolak oleh Hakim MK. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu, silakan Bang Rizaldi. Oke, Mbak Nila, terima kasih. Eh, Pada hari kemarin tanggal 22 ya, hari Senin tanggal 22 April 2024 adalah ujung ataupun akhir dari tahapan pemilu sebenarnya. Tapi ingat besok kita akan ada namanya penyerahan SK ataupun penetapan oleh KPU ya, capres dan cawapres terpilih ya. Itu akan dilaksanakan pada hari besok ya, yang sudah Hmm. dianggarkan oleh KPU akan menyerahkan SK kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, tentunya kepada pihak-pihak terkait, MPR dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya tekankan, Mbak, atau sebagai pengantar diskusi pada siang hari ini adalah apa? Sepanjang sejarah ya PHPU Pilpres ada dissenting opinion. Hmm. Nah, itulah yang menjadi sebenarnya eh, pintu perdebatan ya bagi para kaum akademisi soal putusan MK ini. Karena biasanya putusan MK sejak 2004, 2009, kemudian 2014, 2019 itu tidak ada dissenting opinion. Tapi di 2024 ya dengan dengan gagahnya 3 orang hakim yang berlatar belakang Hmm. besar semuanya ya, Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbandingsi dan Profesor Arif Hidayat ya, memberikan pendapat berbeda terkait dengan PHPU Pilpres kali ini. Tapi ingat di nomor perkara 01 maupun 02 ternyata dissenting opinion itu sama. Karena kenapa? Memang narasi ataupun poin-poin gugatan yang sudah diklasifikasi oleh MK kan ada 6, Mbak ya, Ya. bansos ya. Kemudian ada beberapa hal-hal yang lain itu, kemudian ternyata sama juga ternyata baik apa yang diminta oleh gugatan 01 maupun 03 dalam hal ini. Tapi kalau kita lihat memang hanya dua alasan pokok menurut MK ya, mengapa gugatan 01 maupun 03 itu tidak tidak di dikabulkan atau dalam hal ini ditolak karena tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat membuktikan ya dengan jelas ya, dan secara nyata. Nah, itu yang kemudian menjadi saling mengklaim karena kemarin pada saat preskon juga Pak Bang Refli Harun bilang kan bahwa sebenarnya eh, kita tidaklah sepenuhnya kalah, Hmm. tapi ada kemudian karena ada dissenting opinion ya, kemudian karena ada
belum terbukti saja, bukan tidak terbukti, tapi belum terbukti karena dengan berbagai apa namanya ruang yang terbatas ya, kemudian apa namanya waktu yang terbatas juga. Tapi kalau kita lihat memang para hakim Mahkamah Konstitusi ya, memang kalau muncul perdebatan apakah ini adalah keadilan prosedural atau keadilan substantif, sekali lagi kalau kita lihat kan kata kalau klaim daripada pengacara Bang Refki Harun dan kawan-kawan itu kan lima hakim ini ya sebatas hanya mengatakan bahwa saya MK memang bukan hanya berkaitan dengan hasil ya, bukan berkaitan dengan angka-angka, tapi adalah MK harus berkaitan dengan apa namanya hal-hal yang substantif ya, isu-isu konstitusional yang berkaitan dengan asas-asas pemilu. Kalau dia langgar, kita MK bisa mengadili. Tapi kan apa yang dibacakan di dalam pertimbangan putusan juga di dalam bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan langsung oleh Prof. Saldi Isra juga, Hakim Konstitusi yang mulia itu, apa namanya bahwa MK ternyata jangan seolah-olah MK ini menjadi keranjang sampah ya, semua beban untuk kita menguji keabsahan pemilu ada di MK, tapi memang setiap perihal isu-isu konstitusional, setiap asas-asas yang dilanggar itu pun harus berkaitan dengan hasil Pilpres itu sendiri. Nah, sehingga apa? Memang 01 ya, ini memang di dalam petitumnya itu sebenarnya kalau dua hakim lagi ya, dua hakim lagi mendukung dissenting opinion maka akan terjadi PSU. Tapi buktinya kan ya tidak ada, Hmm. hakim hanya tiga sehingga 5-3. Kalaupun memang kemarin 4-4 ya suara ketua MK lah yang akan menentukan di mana posisi yang berada. Tapi memang ini sangat muncul perdebatan akademik ya, tapi dalam tataran aplikatif, dalam tataran apa namanya melaksanakan putusan MK itu tidak ada perdebatan. Putusan MK itu memang ada bagian-bagiannya, ada pokok-pokok permohonan lagi, ada identitas, kemudian ada pertimbangan hukum, ada amar. Jikalau ada dissenting opinion itu memang dia setelah amar itu ada, dia di bagian paling belakang daripada setiap putusan MK. Tapi sekali lagi Mbak, yang berlaku di putusan MK itu adalah ada apa namanya hukum hukum di dalam putusan MK itu adalah amar putusan. Hmm. Nah, amar putusan sehingga amar putusan sudah ditolak ya, KPU sudah menyatakan statement besok akan ada penetapan pasangan terpilih, kemudian nanti berarti akan kita lihat pelantikan di tanggal 20 Oktober 2024. Mungkin itu Mbak pengantar Hmm. dari kami. Baik, terima kasih banyak Bang Rizaldi. Ini dalam sejarah tiga hakim begitu ya di sengketa Pilpres yang dissenting opinion. Ini kalau Bang Rizaldi melihat dari argumen atau dari narasi ketiga hakim ini, apakah kemudian ada hal menarik yang bisa didapatkan Bang Rizaldi terkait sengketa Pilpres yang akhirnya pun kemenangannya adalah kemenangan paslon 02 begitu ya, karena memang gugatannya pada akhirnya ditolak dari gugatan 01 dan 03, Bang. Oke, kalau kita lihat memang konsep-konsep kemudian yang dibawa atau yang dipaparkan di dalam dissenting opinion daripada ketiga hakim konstitusi itu memang mereka mengedepankan keadilan substantif. Jadi tidak perlu lagi buktinya terlalu banyak, tetapi ini adalah semacam ranah untuk menambah keyakinan hakim dan itu disampaikan oleh Prof. Saldi Isra. Sebenarnya kan ini kan tidak perlu lagi ada bukti banyak, secara jelas terang menerang ya memang harus ada ternyata ya apa namanya apa bahwa kan kalau sebenarnya kan kalau kita bedah daripada tiga tiga apa namanya dissenting opinion, kalau Prof. Arif Hidayat itu kan menyatakan bahwa semua dalil pemohon itu sebenarnya sudah terbukti, sehingga Prof. Arif bilang mengatakan di dalam dissentingnya adalah presiden tidak apa namanya tidak etis dah, tidak bisa partisipan ya di dalam melakukan tindakan-tindakan yang kemarin, sehingga terbukti bahwa presiden tidak netral dan lain sebagainya di dalam dissenting itu, sehingga muncullah apa namanya kemenangan yang sifat kecurangan, sehingga harus ada pemungutan suara ulang. Sedangkan bandingkan dengan apa namanya Prof. Saldi Isra dan Prof. Eni, dua pokok utama adalah politisasi bansos, kemudian dengan pelibatan apa namanya pelibatan aparatur negara. Nah, Ya. itu dua kunci utama sehingga
apa namanya harus terjadi PSU atau pemungutan suara ulang. Tetapi kalau kita melihat mengerucut bahwa tidak semua provinsi sebenarnya yang dimau oleh Prof. Saldi ataupun beberapa hakim yang dissenting itu untuk melakukan PSU. Kurang lebih ada 7 sampai 8 ya, termasuk Jakarta dan beberapa daerah yang lain yang sebenarnya harus dilakukan oleh PSU itu sendiri. Tapi sekali lagi Mbak, memang muncul perdebatan dalam ranah akademis saja, tapi dalam Hmm. tataran praktikal dia tidak akan berimplikasi dan tidak mempunyai dampak hukum. Tapi Hmm. ingat ada woro-woro katanya mengatakan bahwa KPU akan kemudian sorry, bukan KPU, pasangan yang lain ya, apa pasangan 01 ataupun 03 akan menggugat kembali ya keputusan keputusan mungkin bukan keputusan yang kemarin, Mbak. Bisa saja mereka akan menggugat keputusan besok ya akan ditetapkan. Makanya ini menarik, Mbak. Besok Oh, akan ada keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon. Apakah itu bisa digugat di petun? Nah, itu kita akan lihat. Nah, itu muncul perdebatan permasalahan hukum yang baru sebenarnya. Karena hmm. memang kalau dalam ranah Mahkamah Konstitusi, SK KPU yang diuji adalah SK KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Nah, ini beda SK KPU ini, Mbak. Nah, Oke. makanya mungkin saja memang saya dengar juga beberapa praktisi meskipun secara politik ya sudah disampaikan dengan gagahnya ya pasangan 01 dan 03 sudah kemudian menyatakan selamat, tapi upaya hukum yang kemarin juga kan yang mereka katakan akan ada upaya hukum lanjutan mungkin meskipun tidak ada implikasi hukum tapi bisa saja bisa saja bisa saja mengurangkan legitimasi hukum ataupun legitimasi politik. Nah, itu dapat ditempuh sebenarnya. Nah, itu hal yang Hmm. menarik dan memang secara konstitusional tidak akan berdampak langsung kepada sampai pelantikan, tapi ingat upaya-upaya hukum yang coba akan dilakukan terus-menerus oleh 01 maupun 03 ini, ya ini yang menarik dengan misalnya gugatan yang saya bilang ada woro-woro Mbak bahwa keputusan KPU besok akan digugat lagi. Nah, beda ya, keputusannya beda ya. Keputusan tentang penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih. Hmm. Nomornya SKB-nya nomor SK-nya beda, kemudian konsiderasinya beda ya dan lain sebagainya. Pastinya di dalam SK KPU besok itu ada konsideran tentang pengakuan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 dan nomor 2 itu sendiri. Tapi ya kita lihat kalau akan ada upaya hukum lain. Tapi kembali lagi apapun upaya hukum tidak akan berdampak kepada tahapan pemilu yang tidak selesai. Itu yang pertama, baru yang kedua tidak akan berpengaruh kepada apakah bisa dilantik atau tidak. Pastinya bisa semenjak SK SK KPU akan diserahkan. Tapi sekali lagi Mbak, ini latar belakangnya adalah rekonsiliasi nasional ya. Hmm. Apakah akan terjadi rekonsiliasi dengan cepat ya dengan ada woro-woro katanya akan ada gugatan juga kepada SK KPU besok hari atau lain sebagainya. Nah, ini ranahnya berbeda karena ranahnya di Petun, Mbak, karena surat keputusan KPU itu menjadi objek tata usaha Petun itu sendiri, gitu, Mbak. Oke, artinya masih ada satu upaya lain yang bisa dilakukan ya, Bang Rizaldi dengan petun itu tadi yang PDIP ini, Bang, yang saya baca dari media memang sudah menyatakan akan melakukan gugatan ke PT UN begitu terkait kemenangan dari Prabowo Gibran. Namun saya ingin ditegaskan oleh Bang Rizaldi, meskipun nantinya sudah dilakukan gugatan kembali, kemenangan Prabowo Gibran ini masih tetap final berdasarkan putusan MK dan juga SK dari KPU seperti itu, Bang. Iya, dia tetap akan final. Makanya legitimasi hukum dan legitimasi politik sebenarnya sudah diterima oleh para Prabowo dan Mas Gibran saat ini. Hmm, Sebenarnya kan putusan MK ini kan SKKPU besok itu kan hanya bersifat administratif. oke. Meskipun mempunyai nilai perbuatan hukum, ada keputusan hukum di situ karena ada namanya keputusan lembaga negara. Kalau tidak ada SK itu ya tidak ada secara administratif itu tidak bisa dilantik oleh MPR nanti ya pada tanggal 20 Oktober nanti karena Hmm. kan harus berdasarkan itu kan harus berdasarkan SK itu. Tapi sekali lagi apapun upaya hukum meskipun nanti ya bisa saja di petun apakah itu akan diterima oleh petun akan di NO ataupun akan diperiksa secara mendalam sampai dengan tahapan persidangan akhir di petun itu lain soal Mbak karena memang
itu menjadi hak melekat bagi para apa namanya apa namanya setiap orang yang ingin Hmm, berdampak langsung kepada keputusan tersebut, dan orang yang berdampak langsung kepada keputusan tersebut itu adalah ya baik pasti pihak yang kalah, apakah Pak Anies, kemudian Pak Ganjar ataupun Pak Mahfud ataupun Caimin. Nah, itu menjadi satu diskursus baru. Jadi kalau menurut hmm, saya makanya pertarungan atau perdebatan hukum dan politik di dalam konteks Pilpres meskipun sudah selesai kemarin, tapi ada juga ternyata sampai dengan tanggal 20 Oktober ini masih banyak sebenarnya isu-isu hukum dan isu politik yang harus kita kawal bersama. Sehingga ini saya bilang ya, Pilpres yang sangat apa namanya cukup kompleks ya, yang kita pernah hadapi karena dengan melibatkan seluruh elemen bangsa, hakim konstitusi berani untuk menyatakan dissenting opinion, ya. Kemudian berbagai reaksi masyarakat juga masih terus ada ya, meskipun kita semua bersama telah mengakui apa namanya kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu hmm. Mbak. Ini yang juga dinantikan oleh banyak pihak kan bagaimana sikap dari Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, termasuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD begitu Bang Rizaldi. Karena setelah sekian lama akhirnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini kan ada ucapan selamat juga yang diberikan pada Prabowo Gibran. Kalau dari kacamata Bang Rizaldi melihat ucapan selamat ini, apakah memang bentuk kelegowoan bahwa ya ini memang sudah berakhir, sudah tidak ada upaya lain lagi yang sudah diberikan, atau ini adalah bentuk kedewasaan dari seorang politisi dalam kontestasi yang memang pasti ada menang dan kalah, Bang? Nah, begini Mbak, kalau dari saya, bukti yang harus saya tanggapi mungkin pada saat besok hari. Karena kita lihat, Hmm, pasti kan akan diundang. Apakah Pak Anies, Caimin, kemudian Prof. Mahfud, dan Pak Ganjar ini hadir enggak pada besok hari? hmm, Ya, meskipun sudah menyatakan secara, apa namanya, statement politik ya, ya, menerima, kemudian memberikan selamat, tapi kita akan lihat besok hari dengan ada tidak upaya-upaya yang akan dilakukan terhadap SK pada besok hari. Meskipun ya saya tekankan ya, SK KPU besok itu memang tidak diatur secara tegas akan digugat kemana sebenarnya SK ini, apakah ke petun ya atau kembali ke jalur-jalur yang lain. Tapi hmm, sekali lagi dia dalam bentuk SK keputusan tata usaha negara yang berwenang secara formal itu adalah petun, dan memang kan kemarin kan sebelum MK saja diputus ya sudah ada woro-woro bahwa PDIP ataupun partai yang lain ya yang apa namanya bertalian langsung dengan SK besok hari itu ya akan tetap terus menggugat. Nah, gitu hmm, Mbak yang akan saya kalau kalau secara politik kemarin semenjak ada sampai tadi pagi ya sudah ada statement resmi dari Pak Anies dan Caimin ya sudah selesai memang secara oke, politik, tapi pun hmm, secara hukum meskipun sudah selesai juga masih ada ternyata ya niatan-niatan untuk mencari jalur-jalur keadilan, dan pasti Mbak tiga kalau sampai memang ada gugatan ya, kalau amit-amit memang sampai ada gugatan di petun nanti terkait dengan SK yang akan dikeluarkan besok dalam konteks penetapan pasangan capres dan cawapres terpilih, hmm, tiga dissenting opinion itu akan dijadikan dasar oleh oke, pihak siapapun yang akan menggugat ke petun. Ya, saya berani jamin itu karena itu adalah salah satu sebenarnya pintu masuk bagi Pak hmm, bagi yang apa namanya ya, argumentasi yang menguntungkan bagi para pihak-pihak yang masih belum puas pada proses pemilu hari ini. Dan itu ya karena memang pihak yang apa namanya pihak yang eh, apa namanya tidak puas sampai dengan hari ini kan masih berargumentasi dan mendukung ya, dissenting opinion, dan mungkin the last way itu ya upaya hukum petun, dan memang tidak akan berimplikasi apapun sekali lagi Mbak, tapi memang masih ada ya cukup menyimpan problematik hukum yang apa namanya yang secara administratif yang kita harus kawal bersama begitu Mbak. hmm. Jika nanti memang tadi yang disampaikan oleh Bang Rizaldi ada dasar dari tiga dissenting opinion ini yang dibahas begitu ya, atau yang nantinya akan diputuskan di petun ini, hal apa yang kemudian keputusan apa yang nantinya bisa menguntungkan bagi pasangan yang menggugat begitu ya, Bang Rizaldi, sementara sebenarnya tidak berdampak banyak juga untuk Prabowo Gibran. Nah begini Mbak, ini kalau kita bicara dampak hukumnya memang SK itu akan dibatalkan ya. Mhm. Kalau kan pasti tuntutannya kan kalau pihak yang kalah ini kan akan mengajukan SK taruhlah ya kan. Meskipun nanti apakah ini diterima, tapi kalau saya feeling itu akan di NO, tidak dapat diterima oleh Oke. petun.
Karena kenapa? Sebenarnya bukan kewenangan Petun untuk memeriksa. Tapi Mhm. kalaupun memang Petun nanti sampai ujung ya, sampai ujung akan memeriksa, ya pasti juga pun akan ditolak. Tapi itu kan memunculkan diskursus, ya. Betul. Akan terjadi diskursus publik juga, ya. Kalaupun memang sampai Petun periksa sampai dengan putusan akhir. Kalau di putusan selam mereka langsung NO ya tidak masalah, karena memang tapi kan dengan ada reaksi pun ya ingin menggugat ya gugatan ke petun itu kan memunculkan diskursus publik. Meskipun apapun keputusan petun itu sendiri dia tidak berimplikasi apapun langsung ataupun tidak langsung kepada proses yang sudah pernah berjalan. Tapi ini memunculkan diskursus dan mungkin ke depan pembenahan sistemnya pemilu kita harus dibenahi sesuai dengan putusan MK yang kemarin ada memberikan catatan-catatan ya. MK kemarin mengatakan bahwa ya memang citra diri ya kemudian membangun fanatisme terhadap para pemilih-pemilih itu ya dibenarkan ternyata. Itu kan sempat dibacakan oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani kemarin kan. Itu Mhm. dibenarkan ya untuk bagaimana kandidat-kandidat ya membangun citra dirinya bahkan sampai dengan tahapan fanatisme pun dibenarkan ya untuk bagaimana mereka bisa meraup hati hati masyarakat untuk dapat memilihnya. Nah, dan itu kan memang sangat erat dengan kaitannya dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, gimmick gemoynya dan lain Ya. sebagainya sehingga sangat dicintai oleh masyarakat, khususnya di para kalangan anak-anak muda, Gen Z maupun milenial. Begitu, Mbak. Mhm. Sejauh ini Bang Rizaldi yang memang sudah menyatakan ingin lanjut ke Petun kan baru PDI Perjuangan yang secara gamblang menyatakan sikap begitu ya. Sementara kalau kita lihat parpol-parpol di luar koalisi, ini ada Nasdem, P3, PKB, ini kan baru di tahap menyampaikan selamat begitu ya pada pasangan Prabowo Gibran dan mengatakan selamat bekerja nanti setelah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Apabila memang hanya PDI Perjuangan saja yang kemudian melanjutkan hal ini ke Petun, dari analisa Bang Rizaldi akan seperti apa? Ya, ini makanya muncul diskusi hukum baru, kalaupun Hmm? memang secara kelembagaan partai politik menguji keputusan KPU besok, itu muncul perdebatan baru karena memang kemarin saja ibu ibu ketua umum ya salah satu Ya. partai mengajukan amicus curiae Mhm. mengatakan banyak yang mengatakan oh beliau adalah pihak langsung berperkara karena meskipun pasangan calon yang maju paling terdepan kalau tidak ada tanda tangan beliau sebagai ketua umum mengusung salah satu paslon ya tidak akan mendaftar juga sebagai pasangan calon ya. Karena itu memang adalah perbuatan hukum yang nyata karena adalah partai politik lah ya hak untuk apa namanya mengajukan pasangan calon itu bukanlah siapapun tapi ada partai politik yang dalam hal ini adalah ya para ketua umum dan para sekjen. Dan Hmm. kalau kita lihat, memang beberapa partai politik kan memang memberikan amanat secara konstitusional partai bagaimana apa perintah ketua umum itulah adalah perintah partai. Ya, begitu yang itu akan memunculkan diskursus apakah legal standing ya pasti di petun ini kan Mbak akan memeriksa siapa yang akan dia gugat ya, kemudian legal standingnya apa. Ya, kita akan lihat bersama. Tapi dengan ada statement-statement akan melakukan tetap ada gugatan meskipun tidak ada berimplikasi apa namanya langsung maupun tidak langsung kepada Pilpres itu sendiri ya itu memunculkan diskursus dan yang pastinya ya menurut saya kalaupun memang jalan the last way untuk memberhentikan semua ini adalah mungkin rekonsiliasi nasional karena memang ini adalah sejarah bukan hanya dissenting opinion Mhm. tapi apa namanya jumlah kemenangan yang sangat tebal bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan juga hanya satu putaran. Nah, itu yang Mhm. menjadi memang satu konsen memang sangat bersejarah di Pilpres 2024 ini ya, Mbak, dissenting opinion di putusan MK, kemudian menang satu putaran, kemudian dengan 58% kemenangan ya Ya. bagi Prabowo dan Mas Gibran. Nah, itu kan menjadi banyak sejarah makanya saya bilang adalah Pilpres kali ini adalah pilpres yang sangat kompleks dengan berbagai isu-isu hukum, isu-isu konstitusional, dan isu-isu politik yang Hmm. masih sangat berkembang hingga saat ini. Begitu, Mbak. Oke, baik. Rekonsiliasi nasional tadi disampaikan oleh Bang Rizaldi yang mungkin bisa menjadi jalan akhir begitu ya, bagaimana sengketa persoalan Pilpres 2024 ini bisa berakhir. Positioning yang paling tepat akan seperti apa Bang Rizaldi? Mungkin ini juga bisa sekaligus menjadi closing statement. Partai-partai politik kan masih banyak yang berada di luar koalisi. Positioningnya apakah memang
berapa banyak yang berkemungkinan bisa menjadi oposisi atau berapa banyak juga yang bisa tergoda untuk masuk ke koalisi Prabowo Gibran, Bang? Oke, dalam konteks teoritis maupun konseptual, Mbak Nila, memang secara di setiap negara itu memang selayaknya adalah pihak-pihak yang oposisi. Hmm. Pihak-pihak oposisi ini sebenarnya kalau dalam kaderisasi ada dua kan sebenarnya. Apakah dalam pemerintahan konteks memang dia tidak masuk dalam parlemen atau tidak masuk dalam masuk dalam parlemen. Misalnya kalau kemarin kan ada PKS dan lain sebagainya, Ya. mereka di parlemen dan mereka menyatakan sikap memang oposisi. Tapi kembali lagi, memang kalau kita lihat ya sejatinya eh, masa pemerintahan ini dengan kompleksnya pemilu, saya rasa masih banyak PR isu hukum dan politik yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan Hmm. kalau saya baca kan itu kan di dalam asta citanya Pak Prabowo dan Mas Gibran, kalau tidak salah itu yang pertama adalah melakukan reformasi hukum dan reformasi politik. Sehingga kerja-kerja hukum, kerja-kerja pembenahan sistem hukum, kerja-kerja pembenahan sistem politik ini harus juga disempurnakan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kembali lagi kami tekankan dan hasil riset kami juga Mbak dalam kesempatan yang baik ini kami mengatakan bahwa harus adanya amandemen konstitusi ya. Hmm. Undang-undang dasar harus dilakukan Pak Prabowo dan Mas Gibran karena memang masih banyak ya kekosongan hukum ya kemudian hal-hal yang harus diatur, ditambah, diubah di dalam konstitusi kita pada saat ini karena memang sebenarnya sudah cukup lama 20 sampai 25 tahun kita sudah melaksanakan konstitusi kita dan belum ada pembenahan ya ini adalah momentum. Sekali lagi positioning ya untuk kita bagaimana dengan kemenangan yang sangat tebal ingin merangkul semua pihak ya. Saya lihat sudah ada terjadi komunikasi ternyata ya Hmm. bagi P3 kalau tidak salah berkomunikasi dengan Bang Dasko dengan beberapa elit-elit Partai Gerindra ya. Kemungkinan ya saya rasa kalaupun memang ada atau tidaknya oposisi itu tidak tidak apa namanya tidak apa namanya mempengaruhi secara langsung keberlangsungan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi Hmm. itu mencari ciri demokrasi kita ya. Kalaupun memang ada oposisi ya alhamdulillah ya, kalaupun tidak juga alhamdulillah karena dalam hal ini Mbak sekali lagi kita ingin semuanya kita memastikan dolar kita ini sudah apa dolar AS dengan rupiah ini sudah cukup jauh Mbak. Hmm. Ini kita bagaimana memastikan kesejahteraan sosial ini terjadi ya. Jangan sampai dengan ada momentum-momentum ini di lapangan ya apa namanya situasi batin masyarakat ini terganggu karena kan kita harus mengedepankan rakyat ya. Suara rakyat, suara Tuhan, bagaimana kemudian kesejahteraan di atas segala-segalanya ya. Jangan sampai kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok itu melambung tinggi harganya. Itu yang harus kita jaga bersama dan ya karena memang di tengah geopolitik dunia yang tidak pasti banyak muncul perang ya Hmm. kemudian banyak juga ini kan ada beberapa prediksi dari beberapa kalangan ya itu terjadi gempa di sana sini baru-barusan di sekitar kota Manado dan beberapa daerah juga dan lain sebagainya ini kan mempunyai tantangan yang berat di tahun 2024 dan ingat ada pilkada Mbak di Ya. akhir ada ini pilkada proses-proses pilkada kerja-kerja pilkada juga memang sangat sudah bermunculan ya di daerah-daerah sudah cukup panas dengan siapa calonnya dan lain sebagainya sehingga di tahun 2024 ini tahun memang ya tahun menjadi tahun bisa jadi tahun kita untuk merefleksikan diri sebagai Hmm. bangsa yang besar untuk bagaimana kita melangkah ke depan begitu Mbak. Baik, terima kasih banyak Bang Rizaldi. Ini juga jadi PR besar untuk masa kepemimpinan Prabowo Gibran ke depan dan semoga juga dari hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU nantinya SK sampai pelantikan Prabowo Gibran ini tidak lagi diwarnai soal banyak-banyak hal yang berseberangan begitu ya, karena tadi kuncinya adalah bagaimana rekonsiliasi nasional untuk sama-sama kemajuan Republik Indonesia. Mbak Rizaldi, Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini baik berbincang terima bersama kasih dengan Mbak. saya dalam program Triwiusan Fokus. Semoga di lain kesempatan ada kesempatan berbincang kembali. Selamat beraktivitas, Bang Rizaldi. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies, ada Bang Johaidi Rizaldi. Nantikan obrolan saya lain dengan tema-tema lainnya yang pastinya hanya dalam program Tribunesan Fokus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.